Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaustara Rabani Salsabila Ardian dengan NIM 121080053. Di sini saya akan mempresentasikan pengembangan media ajar game edukasi geometri molekul hibrida uh, dengan matkul metodologi penelitian. Di sini ada latar belakang. Perkembangan teknologi dan informasi semakin hari semakin pesat memberikan pengaruh yang besar dan kuat di berbagai bidang kehidupan, salah satunya bidang pendidikan. Namun saat ini kebanyakan pembelajaran sekolah masih menggunakan metode pembelajaran dengan metode buku panduan, terutama bidang kimia. Nah, untuk penilaian asesmen, hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas belajar siswa, serta digunakan pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam pendidikan. Lalu proses belajar kimia bukan hanya menghafal, tetapi juga perlu kemampuan analisis untuk memahaminya. Salah satu materi kimia yakni hibridisasi molekul yang dimana memiliki konsep abstrak, sehingga perlu untuk membuat media pembelajaran berupa game edukasi. Dengan adanya game edukasi yang interaktif dapat menambah minat peserta didik dalam menuntut ilmu. Lalu di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana tampilan user interface yang menarik untuk game edukasi pada materi hibridasi molekul. Lalu yang kedua ada bagaimana hasil penilaian asesmen formatif setelah menggunakan bahan ajar game edukasi dengan geometri molekul ini terhadap pemahaman siswa pada materi hibridisasi molekul. Lalu yang ketiga, bagaimana efektivitas bahan ajar game edukasi dengan geometri molekul hibrida terhadap pemahaman siswa pada materi hibridisasi molekul. Lalu di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu membangun tampilan user interface game edukasi berbasis website yang menarik. Lalu yang kedua ada mengestimasi uji validasi game edukasi berorientasi kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi hibridisasi molekul. Lalu mensimulasi uji kelayakan game edukasi berorientasi kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi hibridisasi molekul. Selanjutnya ada kajian teoritis. Yang pertama, media pembelajaran, pemilihan media yang disesuaikan dengan tujuan materi serta kemampuan karakteristik pembelajar akan sangat menunjang efisiensi serta efektivitas proses dan hasil pembelajaran. Lalu ciri-cirinya itu kemampuannya membangkitkan rangsangan pada indera penglihatan dan sebagainya. Berarti visual tersebut dapat berupa foto, gambar, grafik yang dapat membantu siswa untuk memahami materi. Lalu ada fungsinya, yaitu memberi suasana belajar yang menyenangkan, tidak tertekan, santai, dan menarik, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang keempat ada game edukasi, memancing minat belajar anak terhadap materi pelajaran sambil bermain, sehingga dengan perasaan senang diharapkan anak bisa lebih mudah memahami materi pelajaran yang disajikan. Jelas sebenarnya ini lebih mengacu kepada isi dan tujuan game, bukan jenis yang sesungguhnya. Lalu selanjutnya penelitian yang pernah dilakukan oleh di sini ada 5 contoh oleh Widyani, pengembangan media pembelajaran geometri molekul berbasis Android, Purnomo, lalu ada Rahmawati, ada Fadli, dan ada Fauzia. Selanjutnya di sini ada definisi operasional. Yang pertama itu media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan, dapat merangsang pikiran, kemampuan dan perasaan peserta didik, sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Yang kedua, game edukasi adalah sebuah software aplikasi yang dapat dijalankan di website yang berbentuk tulisan, gambar, suara, animasi, dan sebagainya yang dapat dioperasikan seseorang untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga, materi hibridisasi molekul adalah merupakan materi pelajaran di SMA kelas 10, mata pelajaran kimia dan universitas. Lalu ada kerangka berpikir. Nah, di sini media pembelajaran game edukasi berbasis website ini untuk mencapai kompetisi dasar dari pemahaman dan persamaan dasar hibridisasi molekul dibuat untuk membantu tenaga pendidik, khususnya guru dalam pembelajaran di sekolah sesuai dengan kurikulum, karena kebanyakan pembelajaran di sekolah masih menggunakan metode pengajaran media buku panduan. Nah, pembelajaran monoton tersebut kurang rasa ketertarikan dan perhatian dari siswa untuk mengikuti pelajaran tersebut. Sehingga yang disampaikan tuh tidak paham karena media yang digunakan gitu. Jadi
media yang digunakan oleh guru kurang menarik, ketika hal itu terjadi, maka siswa akan mengalami kesulitan untuk mengikuti materi-materi. Nah, makanya dengan media pembelajaran game ini diharapkan dapat membuat siswa tertarik sehingga lebih mudah menyerap materi yang disampaikan karena disajikan dalam tampilan yang menarik dan permainan yang menyenangkan. Lalu ada metode penelitian, yang pertama ada desain penelitian, metode penelitian research and development untuk merancang sistem pembelajaran dikarenakan terdiri dari komponen yang saling berkaitan dan terstruktur secara sistematis sehingga mudah dipahami dan diwabsaitkan. Yang kedua itu ada subjeknya itu penelitian didapatkan dari hasil uji validasi kepada siswa sekolah menengah atas. Lalu yang ketiga prosedur penelitian, tahap analisis, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Tapi di sini lebih condong ke pengembangannya. Lalu selanjutnya ada instrumen penelitian. Yang pertama itu ada peta konsep, flowchart, observasi, angket validasi, angket respon. Lalu yang kelima ada teknik pengumpulan data dilakukan pada penelitian ini, yaitu dengan menggunakan instrumen berupa lembar observasi, angket validasi, dan angket respon. Yang keenam itu ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif dan kuantitatif, dan asesmen formatif. Nah, agenda penelitiannya itu diperkirakan kurang lebih dari 1 bulan semenjak pengajuan jurnal. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.